wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ustadz Haji Itang Rusmana, UCMH, sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Zizkes BSMI, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pekanan Reboan Yayasan Zizkes BSMI. Mudah-mudahan agenda kita ini, pengajian kita ini menambah ilmu dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita, dan mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita membahas tentang berkaitan dengan kurban. Untuk malam hari ini lebih spesifik lagi berkaitan dengan maqasid ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, ibadah haji adalah ibadah yang merupakan rukun Islam yang sangat penting bagi kita dan merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan pada malam hari ini, samping menjelaskan secara umum tentang ibadah haji, tentu sebagaimana disampaikan tadi, kita akan membahas tentang maqasid, maksud atau maqasid ibadah haji. Selama ini kita memahami maqasid syariah secara umum, ya. Misalnya, di antara lain para ulama mengatakan din, menjaga mal, menjaga kehormatan, menjaga jiwa, ya, menjaga mal, dan seterusnya, dan beberapa pendapat yang lain. Nah, tentu sebagai salah satu syariah ada kaitannya dengan maqasid syariah secara umum berkaitan dengan ibadah haji. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak memperpanjang waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Itang Rusmana, LCMH, waktu dan tempat dan ruang kami persilakan. Mudah-mudahan bisa kita nikmati dan kita cermati dengan baik agenda kita malam hari ini. Dan tentu ini juga memang sudah mendekati keberangkatan ibadah haji. Nah, kalau di Bengkulu ini rata-rata informasinya yang kita dapat, jamaah haji akan masuk asrama itu tanggal 9, tanggal 10. Nah, ini momen yang pas untuk kita untuk mengingatkan, dan juga tentu para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Itu maksud dari ibadah haji ini lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Ustadz agar lebih paham lebih lanjut, ya, tentang ibadah haji ini ataupun rangkaian-rangkaiannya dan sekitarnya. Kalau Ustadz, silakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ini ya, share screen dulu Ustaz ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa imamina wa qudwatina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il qarra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu wa da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Ya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita semuanya, Dr. Basuki beserta Ibu, kemudian juga MC kita Bapak Elpison dan segenap keluarga besar PSMI dimanapun Bapak Ibu semuanya berada. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tiada terkira, kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasul teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita membahas tentang maqasid ibadah haji. Kalau pekan yang lalu bicara tentang kurban yang merupakan ibadah agung di bulan Dzulhijjah, maka ibadah yang lain termasuk ibadah yang agung di bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah haji yang tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan selain daripada bulan Dzulhijjah. Nah, dalam setiap ibadah ada maqasid, tujuan, ada hikmah yang diinginkan oleh syariat. Terlebih ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah gabungan antara ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah jasadiyah, ibadah fisik, kemudian juga ibadah ruhiyah, ibadah mental. Itu semuanya tergabung dalam komponen ibadah haji yang sangat luar biasa, sehingga syariat memberikan tuntunan yang sangat lengkap. Kemudian juga coba kita bisa perhatikan juga negara kita punya perhatian yang sangat besar sekali kepada pelaksanaan ibadah haji, karena ibadah haji terpusat di satu tempat atau di satu negara, yaitu Saudi Arabia, dengan berbagai manasik, ya, berbagai macam dan ragam ibadah yang dilakukan, disebut dengan namanya manasik di Masyair al-Haram, ya, di tempat-tempat di mana ibadah ini dilakukan. Nah, setiap ibadah sekali lagi ada maqasidnya, ada tujuannya, ada hikmahnya, baik hikmah yang sifatnya definitif atau hikmah yang tidak definitif. Sebagaimana ibadah saum ada maqasidnya, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian salat, tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Ibadah zakat
yutahhiruhum biha, membersihkan dan juga mensucikan jiwa, membersihkan harta, mensucikan jiwa, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi juga ada ibadah yang ghair mu'allah, tidak disampaikan ilatnya itu apa. Tetapi pasti ada hikmah di balik itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyampaikan fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha hikam wa masalihil ibad fil ma'ash wal ma'ad. Kata beliau, pada dasarnya syariat ini dibangun di atas pondasi hikmah, alal hikam, wa masalihil ibad, kebaikan-kebaikan untuk seluruh manusia, seluruh hamba. Fil ma'ash, baik dalam kehidupan mereka sendiri, wal ma'ad, dan juga nanti kalau sudah kembali ke akhirat. Maka beliau katakan wahiyya adlun kulluha. Semua syariat itu pasti bernilai, mengandung nilai keadilan. Tidak ada syariat yang zalim, ya, tidak ada syariat yang menzalimi. Ketika wanita mendapatkan setengah dari yang didapatkan laki-laki dalam hukum warisan, itu bukan kezaliman, ya, tapi ada hikmah, pasti adil, karena laki-laki sebagai pihak yang mesti mencari nafkah, kemudian wanita itu sebagai objek yang mendapatkan nafkah, maka pihak yang harus mencari tentu dia punya porsi yang lebih besar, satu di antaranya gitu ya. Kemudian wa masalih kulluha wa rahmatun kulluha. Setiap syariat itu pasti mengandung rahmat. Wa masalih kulluha, dan juga setiap syariat pasti mengandung kebaikan. Wa hikmatun kulluha, dan setiap syariat pasti mengandung hikmah. Ada ada nilai, ya, ada tujuan. Wa kullu mas'alatin, maka setiap masalah kharajat anil adli ilal jur atau ilal jawri, setiap masalah yang kehilangan nilai keadilan, kemudian dia mengarah kepada kezaliman, wa anir rahmah ila biddiha, dia kehilangan ruh kasih sayang, wa anil maslaha ilal mafsadah, dari maslahat kehilangan nilai maslahat bahkan mengandung nilai kerusakan, wa anil hikmah ilal abas, ya, dari nilai hikmah dan kehilangan nilai hikmah tetapi hanya mengandung al-abas. Al-abas itu kesia-siaan. Falaisat minas syariah, bisa dipastikan itu bukan nilai syariah. Bisa dipastikan itu bukan bersumber dari syariah. Syariah itu pasti adil, syariah itu ada maslahat, syariah itu penuh dengan hikmah, syariat itu penuh rahmat, ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita flashback mungkin secara singkat, ya, apa yang dilakukan oleh para jamaah haji dalam prosesi haji, mudah-mudahan yang hadir di Zoom, yang belum mendapatkan panggilan, semoga yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah mudahkan untuk bisa menunaikannya insyaallah ta'ala, ya. Allah mudahkan bisa menunaikan ibadah haji, insyaallah kita doakan jamaah sekalian. Pertama-tama orang berhaji itu al-khuruj minal bait, ya, dia keluar dari rumah dengan niat haji. Kemudian sampai di mikot dia menunaikan ihram, ya, dia mulai pakai baju ihram, labbaik Allahumma hajjan wa umratan,
Tergantung nanti hajinya. Kalau haji tamattu seperti kita, umroh dulu, baru kemudian nanti haji. Tapi kalau kiron, maka dia menggabungkan antara umroh dengan haji. Kalau ifrad, dia hanya menunaikan ibadah haji semata. Kemudian setelah itu tawaf di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang keempat, menunaikan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu, tanggal 8 dia akan berangkat ke Mina, al-mabit fi Mina. Mabit di Mina. Besok tanggal 9, at-tawajjuh ila Arafat yauma Arafah. Bergerak ke Arafah untuk menunaikan wukuf. Ya, di tanggal 9 dan turun nanti menjelang terbenam matahari, ya, at-tawajjuh atau al-mabit fi Musdalifah, ya, dia tanggal 9 yang akan datang, ya, di mabit di Musdalifah, tanpa tenda, tanpa atap begitu ya, atapnya langit, di tempat yang demikian luas, Masya Allah Ta'ala. Kemudian besok tanggal 10 atau wajuh limina, kembali lagi ke Mina, ke maktab masing-masing. Maktab 1, 2, sampai ratusan begitu ya. Kemudian di tanggal 10, maka para jamaah haji melakukan prosesi ramyi jumratil aqobah, lempar jumroh aqobah. Jumroh aqobah saja, nanti tiangnya kan 3. Ula, wusto, aqobah. Tanggal 10 yang dilempar itu jumroh aqobah. Aqobah saja. 7 kali ya. Diawali dengan Allahu Akbar. Kemudian dilempar. Nah, setelah jumroh aqobah, maka berikutnya dzabhul haji. Hewan korban. Kemudian setelah itu al-halqu wa taksir, kita mencukur rambut, baik botak ataupun memendekkan saja. Kemudian setelah itu tawaful ifadah, ya, kalau memungkinkan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ke-11. Kemudian balik lagi ke Mina, dan setelah itu maka boleh berganti baju bebas. Ya, tidak lagi mengenakan pakaian ihram. Tanggal 11, 12, 13, maka para jamaah haji melakukan jumroh ula wusto aqobah, ramyul jamarat, ya, melakukan lempar jumroh ula wusto aqobah. Kemudian setelah tanggal 13 itu kembali ke Mekah untuk menunaikan tawaf wada. Tapi kalau yang belum tawaf ifadah, maka kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Dan kembali ke Mekah itu bisa tanggal 12, bisa juga tanggal 13. Faman ta'ajjala fala isma alaihi, wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Kalau mau kembali ke Mekah tanggal 12, ya, Dzulhijjah, nggak apa-apa, fala isma alaihi. Dan kalau mau kembali ke Mekah tanggal 13, faman ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Tidak apa-apa. Nah, itu ada keringanan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali tanggal 12 atau 13, yang kalau belum tawaf ifadah, maka ifadah dulu. Ketika mau meninggalkan kota Mekah, maka lakukan tawaf wada. Kalau sudah ifadah, maka ketika sampai di Mekah, lakukan tawaf wada. Nah, setelah tawaf wada, maka tidak diperkenankan lagi untuk mendatangi Masjidil Haram. Itu dalam tuntunan. Setelah itu jamaah ada yang ke Madinah, ada yang pulang kalau sudah di Madinah ke tanah air. Seperti itulah prosesi ibadah haji. Jadi kalau kita lihat prosesi ibadah haji itu
tanggal 8 mabit di Mina, 9 wukuf Arafah, kemudian turun ke Musdalifah, masih tanggal 9, tanggal 10 jumroh ula, jumroh Aqobah, kemudian cukur, kemudian motong binatang korban, kemudian tanggal 11, 12, 13 jumroh ula wusta Aqobah. Jadi prosesi ibadah intinya itu terdiri dari 6 hari saja. Di 6 hari ya. Nah, adapun sekarang kita 40 hari atau sebagian yang ONH plus ya haji khusus itu bisa 25 dan lain sebagainya. Ya mungkin karena banyak faktor yang perlu dilakukan, penerbangan dan lain sebagainya. Seperti itu jamaah sekalian, prosesi manasik ya dalam ibadah haji secara umum. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji insyaallah ta'ala. Kemudian panggilan tentang haji ini kembali pada surat Al-Hajj di ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wa azzin bin nasi bil hajj. Ya, dan berserulah wahai Ibrahim kepada manusia bil haji untuk mengerjakan haji. Yaitu karijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau datang kepadamu dengan mengendarai unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, panggilan ini umurnya udah ribuan tahun ya. Sudah ribuan tahun. 6.000, 7.000 tahun yang lalu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabiullah Ibrahim untuk mengumumkan, untuk menyampaikan undangan kepada seluruh umat manusia. Jadi ada jamaah yang nanya, Ustaz, katanya ada orang yang mengatakan uang punya, badan sehat, tapi dia bilang saya belum mendapatkan undangan, gitu ya. Nah, saya bilang ya bukan belum mendapatkan undangan, dia nggak pernah ngaji. Padahal undangannya ini sudah disampaikan 6.000 tahun yang lalu. Kemana aja, gitu ya. Ini undangannya ada di surat Al-Hajj ayat 27. Nah, jadi undangannya udah lama banget. Ya, bukan tidak ada undangan, nggak ada kemauan. Undangannya mah udah lama sekali ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bukan tidak diundang. Mudah-mudahan kita punya kemauan, kita ada niat, ada azam, kekuatan, keyakinan untuk bisa menunaikan ibadah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir mengutip riwayat ya, fadzukira annahu qala, diriwayatkan Nabiullah Ibrahim ketika mendapat perintah mengumumkan ibadah haji ini, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, wa kaifa ublighun nasa wa sauti la yanfadhuhum." Bagaimana aku bisa menyampaikan kepada manusia? Gimana cara nyampein undangan ini kepada seluruh umat manusia? Suaraku ini kan tidak bisa mencakup, tidak bisa didengar oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Padahal mereka objek yang harus diundang. Nah, suaranya terbatas gitu ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, faqila, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nadi wa alainal balagh. Wahai Ibrahim, ya, panggillah. Nadi, tugas kamu itu panggil saja. Wa alainal balagh, kami yang akan menyampaikan seruan itu. Ya, jangan takut, nggak usah khawatir. Ya, memang betul suaranya terbatas. Nah, Allah yang akan menyampaikan. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim naik ke alas sofa, ke bukit sofa.
Waqila ala Abi Kubais. Kemudian juga riwayat yang lain mengatakan Nabi Ibrahim menaiki gunung Abi Kubais yang letaknya di luar area Masjidil Haram. Wa qala ya ayyuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Kemudian dia menyeru, wahai manusia, Tuhan kalian telah membangun rumah, maksudnya Ka'bah. Kunjungilah ia, tunaikan haji. Maka ketika Ibrahim menyampaikan undangan itu, innal jibala tawadhu'at. Dalam riwayat, gunung-gunung merunduk, mendem. Hatta balagha sautu arja al-ard. Hingga suara Nabi Ibrahim sampai ke seluruh penjuru bumi. Karena tidak terhalang lagi oleh gunung-gunung yang menghalangi sampainya suara itu. Wa asma'a, dan Allah memperdengarkan undangan itu man fil arham, kepada makhluk manusia yang ada di rahim, di alam rahim. Wal aslab, dan masih ada di tulang sulbi. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajar wa madar wa syajar. Dan seluruh makhluk yang mendengar undangan Ibrahim ini, mereka semuanya menjawab. Apakah bebatuan, pepohonan, perkampungan, semuanya jawab. Dan juga waman kataballahu, dan orang-orang yang Allah telah mencatat mereka annahu yahujju ila yaumil qiyamah, dia akan menunaikan haji hingga hari kiamat, semuanya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ya, mereka menjawab dengan talbiyah, Masya Allah. Oleh karena itu, haji kadang bukan domainnya orang yang kaya bergelimang harta. Tapi ada orang sederhana, kakek-kakek usia udah uzur 90 tahunan. Ya, tempo hari ada yang viral itu. Ketika di pesawat, dia minta turun dari pesawat. Karena lupa belum ngasih makan ayam. Ini kan luar biasa. Kakek yang model begini aja diundang. Ya, yang masih ingat ayam, yang masih ingat bebek, itik, begitu. Tetapi ya kalau sudah diundang mah oleh Allah, enggak, kalau sudah ditakdirkan dia jalan untuk haji, dia jalan. Dan banyak ya, ada juga ya apa namanya keunikan yang luar biasa yang kita saksikan dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji ya dari berbagai umat manusia di berbagai negara. Ada orang yang nandai kopernya itu dengan centong, nandai kopernya itu dengan apa namanya Doraemon, boneka Doraemon. Ada juga yang nandai kopernya dengan macam-macam lah, Masya Allah. Itu luar biasa. Wabil khusus Indonesia ya, unik-unik Indonesia. Hebat, luar biasa. Oleh karena itu, maka ini 2018. Badan Statistik Saudi itu mencatat ada 2.657.000 ya orang atau jamaah dari 181 negara dunia, dari 192 negara tercatat di PBB. Luar biasa sekali ya, manusia. Tidak ada event besar yang dilakukan oleh umat manusia sebesar pelaksanaan haji. Ini berlangsung berbulan-bulan, bayangkan. Tetapi subhanallah ya, karena kalau konser aja gitu, mungkin nggak nyampe 300.000, itu potensi rusuhnya besar sekali. Atau apalah gitu ya. Tapi ini ibadah haji ini jutaan. Tapi karena hatinya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Sehingga ada orang haji kan kita simpan orang yang bawa spray gitu, nyemprot dengan air. Nah, orang semprotin, yang disemprot itu senang, ya nggak marah, emosi. Kalau itu dilakukan di Jakarta, ya itu lain cerita itu, bisa babak belur kalau melakukan. Nah, tapi dalam ibadah haji, ya, orang-orang jadi baik, orang-orang jadi soleh, berbagi makanan, berbagi tunggangan,
mentraktir, ya, penuh tenggang rasa. Padahal ini Afrika keras, ya, Eropa, Asia, kemudian Asia Tenggara, Indonesia mengalah, kecil-kecil, tapi semuanya bisa menjadi harmoni. Jadi ada 13.909 penerbangan di 2018. Kemudian di 2019, ya, kalau data, karena pasca itu kan pandemi 2020, 21, 22, 2019 yang terbilang normal, jumlah jamaah yang berangkat dari kita 231.000. Tahun ini 221.000. Nah, waiting list di Indonesia 2019 itu ada 4.340.000 jamaah. Bayangkan. Mungkin sekarang karena kemarin pandeminya 3 tahun, ya, jamaah tidak banyak yang berangkat, jangan-jangan sudah 5 atau 6 juta. Subhanallah. Diperkirakan 2022 kalau normal waktu itu sudah 5,24 juta, ya. Mungkin pasca pandemi ini sudah mungkin lebih dari angka itu. Subhanallah. Tidak ada semangat orang untuk berangkat ibadah, ya, sampai ngantri puluhan tahun, berjuta-juta orang ingin jalan kecuali untuk ibadah haji. Nah, oleh karena itu ini dia, yaitu karijalan. Nah, niscaya kata Allah, wahai Ibrahim, mereka akan datang kepadamu rijalan dengan jalan kaki. Masya Allah. Sekarang wa ala kulli dhamirin, jalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Ya, zaman-zaman dulu mungkin ini gambarnya. Kalau sekarang bukan lagi naik unta, tapi naik burung besi, ya, naik garuda, naik singa, naik lion, wah, macam-macam, luar biasa sekali. Yang datang itu yatina min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru jauh, dan jauhnya sekarang tadi 181 negara di dunia. Kalau dulu yatina min kulli fajjin amik mungkin jazirah Arabia saja. Tapi sekarang subhanallah dari berbagai penjuru bumi, min kulli fajjin amik, yang jauh, yang tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi mereka bisa berangkat. Yang belum pernah naik pesawat terbang, tapi karena sudah dicatat Allah menunaikan ibadah, sekali-kalinya naik pesawat mungkin ketika ibadah haji, dan lain sebagainya. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Karena itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ibadah agung ini ada maqasid, ya, ada tujuan, ada motivasi. Apa dia? Ada robbaniyah imaniyah, ada istimaiyah insaniyah, ada siyasiyah tarikhiyah, kemudian ada iktisadiyah, ada juga akhlakiyah, moralitas. Coba kita urai. Yang pertama, dalam ibadah haji itu ada nilai akidah dan iman. Ya, imaniyah, akidiyah, imaniyah. Ada nilai akidah dan iman. Dari sejak awal, ya, ibadah ini ibadah yang bernilai akidah. Niatnya aja hanya untuk Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umroh itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, walillahi 'alan nas hijjul bait. Hanya karena Allah lah manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menunaikan ibadah itu di jalannya, mampu materi, mampu fisik, kemudian juga kondisi aman, gitu ya. Kemudian juga nilai akidah yang benar-benar tertanam, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Benar-benar di sana kita melakukan ibadah, fokus menanamkan nilai-nilai akidah, ya. Talbiyah yang kita baca, kemudian juga ketika tawaf mengelilingi Ka'bah,
itu yang dibaca zikir-zikir ketika sa'i antara Safa dan Marwa, kemudian juga nanti ketika di Mina, ya, fadhkurullaha indal masy'aril haram, ingatlah Allah di apa namanya, area-area atau di masyair al-haram, di tempat-tempat untuk menunaikan ibadah tersebut, ya. Ini lafaz akidah dan iman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian itu, wa ni'mata, dan kenikmatan itu, laka, semuanya bersumber darimu, wal mulka la syarikalak, ya, demikian juga kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Ini kan diulang-ulang oleh para jamaah ketika menunaikan ibadah haji, ya, bil khusus nanti sebelum wukuf di Arafah. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan arti talbiyah menurut beliau itu apa? Yang pertama, ijabah laka ba'da ijabah, ya. Ya Allah, aku akan penuhi panggilanmu ya Allah. Ijabah laka ba'da ijabah. Nah, kemudian makna talbiyah itu apa? Annahu inqiyadun. Itu bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sekarang siap, itu makna talbiyah itu adalah inqiyad, kesiapan. Siap untuk taat, siap dikomando, siap menerima perintah. Maknanya anqadtu laka, aku tunduk kepadamu, anqadtu laka, wasa'at nafsi laka khadi'atan dhalilah, dan jiwaku, ya, saat laka, jiwaku ini tunduk, aku tundukkan jiwa ini kepadamu, khadi'ah, tunduk, dhalilah, terhina, dihinakan, ya. Untuk Allah mah nggak ada yang mahal, nggak dimahalin, nggak jual mahal. Apa sih yang diminta, ya? Haji reguler berapa sekarang? 60 juta, ya, atau berapa sekarang? Kemudian haji plus itu bisa 200 lebih, 250. Ada lagi yang lebih mahal yang disebut dengan namanya berebut pisapu roda. Hari ini dapat, hari ini jalan. Itu bisa mungkin 400 juta. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, labbaik Allahumma labbaik. Semahal apapun biayanya, ya, itu bagi Allah kita siapkan. Makanya talbiyah itu mengandung makna inqiyad, ya, mengandung makna ketundukan, kepatuhan, kesiapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian labbaik Allahumma labbaik, talbiyah juga mengandung makna min lubbi bil makan idza qama bihi wa lazimahu. Ya, talbiyah itu bermakna ana muqimun ala ta'atika mulazimun laha. Ya Allah, aku ada dalam ketaatan, muqimun ala ta'atika. Aku dalam posisi taat, mulazimun laha, ya, kondisiku siap taat. Karena dalam haji itu pindah dari ketaatan, ya, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Misalkan jamaah sekalian, ya, ibadah haji itu kan di Mina mabit, itu taat. Pindah lagi ke Arafah, itu juga ketaatan yang lain. Kemudian turun ke Muzdalifah, itu ketaatan yang lain. Kemudian berikutnya nanti balik lagi ke Mina, tawaf wada,
itu haji itu al-intiqal min ta'ah ila ta'ah. Perpindahan dari satu taat. Makanya makna haji ana muqimun ala ta'at, mana talbiyah itu adalah min lubbin bil makan, menetap di satu tempat dalam pengertian muqimun ala ta'ah, ya, dia dalam berbagai macam kondisi fokus taatnya kepada Allah itu enggak hilang. Itu makna talbiyah yang lain. Ya, ini pelajaran dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita kan hidup ini dinamis, tidak statis. Ya, hari ini ngaji, kemudian besok pagi udah aktivitas yang lain. Nah, kemudian pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa gitu ya. Nah, kadang kita di kerjaan, kadang sama klien mungkin, kadang sama ini, kadang lagi olahraga. Nah, bagi muslim ya, berbagai macam aktivitasnya itu bawa spirit talbiyah itu. Apa spirit talbiyah? Muqimun ala ta'ah. Dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi, kita dalam posisi taat, dalam posisi kebaikan. Makanya labbaik Allahumma labbaik itu lubbun bil makan. Yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, apa makna talbiyah itu? Min qaulihim, dari talubbu darab. Ayatu wajihuha wa tuqabiluha. Ayat muwajahatuka bima tuhibbu mutawajjah ilaika. Maksudnya apa? Ayat muwajahatuka bima tuhib. Ya Allah, aku menghadap kepadamu. Talbiyah itu artinya menghadap gitu ya. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan sesuatu yang engkau sukai. Ya Allah, ini aku datang dengan segenap jiwa raga, kepasrahan, ketundukan. Ya, meskipun biayanya mahal, biayanya banyak, tapi aku siap menghadapmu dengan segala ketundukan dan kepasrahan yang aku miliki demi mendapatkan ridhomu. Ay muwajahatuka bima tuhib, ya, mutawajjih ilaika. Aku datang menghadapmu dengan sesuatu yang engkau cintai. Karena itu jamaah sekalian, dalam satu ayat ya Allah katakan, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menunaikan haji, fala rafas, maka enggak boleh dia berkata kasar, jorok, kemudian kata-kata yang mengandung syahwat, wala fusuk, berbuat maksiat, wala jidal, tidak boleh berdebat, berbantah-bantahan fil haji ketika menunaikan ibadah haji. Nah, karena harus penuh dengan ketaatan. Yang kelima, maknahu hubban laka ba'da hubb. Jadi labbaik Allahumma labbaik itu maknanya apa katanya? Hubban laka ba'da hubb. Kecintaan yang berlipat-lipat. Ya, saking cintanya itu, Masya Allah, saking cintanya kepada Allah, maka diulang-ulang labbaik Allahumma labbaik. Orang yang mengucapkan talbiyah, dia menggambarkan kecintaan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ma'khud min lubbi syai' ay khalisuhu. Ya. Talbiyah itu gambaran keikhlasan, gambaran kemurnian, kesucian. Akhlastu lubbi wa qalbi laka. Ya Allah, aku ikhlaskan hati ini, jiwa raga ini, ya. Untuk siapa? Laka, untukmu. Wa ja'altu laka lubbi wa khalisati. Maka hati ini, jiwa raga ini aku persembahkan untukmu. Nah, itu makna talbiyah ya, dalam sekali. Yang terbaiklah untuk Allah mah gitu. Enggak kaleng-kaleng bahasa anak sekarang. Kemudian yang ketujuh ya,
annahu min qaulihim fulan rakha al-lubab, ya, fi halin wasi'a munsyarihus sadri. Jadi ada baju itu lebar gitu, gamis lebar, nggak sempit. Jadi talbiyah itu gambaran dari apa? Gambaran kelapangan jiwa, lapang dada. Ya, meskipun desek-desekan, meskipun panas, meskipun makan antri gitu ya, naik mobil juga rebutan, tapi misalkan ya hati ini lapang, kedesek, keseret, hati ini lapang. Ya, rakhal lubab atau fi lubabin rakhiyin, ay fi halin wasi'a munsyarihus sadri, ay inni munsyarihus sadri muttasimul qalbi liqabuli da'watika wa ijabatiha. Hatiku lapang, ya, hati ini lapang, jiwa ini lapang untuk menerima panggilanmu, menerima undanganmu, dan untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Nggak ada, jangan sampai berangkat terpaksa, berangkat haji apa namanya, ya niat nggak niat gitu. Ini mau apa enggak sih? Nah ini enggak. Ya, talbiyah itu gambaran hatinya lapang. Yang terakhir, annahu minal ilbab wa huwa al-iqtirab. Iqtiraban ilaika ba'da iqtirab. Orang yang mengucap talbiyah itu menyampaikan, menyatakan, aku ini dekat ya Allah, aku siap, aku ini dekat. Iqtiraban ilaika ba'da iqtirab. Kama yataqarrab al-muhib min mahbubihi, seperti ya orang yang mencintai itu ingin senantiasa berdekatan dengan orang yang dicintai. Jamaah sekalian dirahmati Allah ya, ini waktunya udah tinggal 7 menit ya. Itu dulu kali ya. Atau satu lagi deh. Nah, yang kedua, dari haji itu ada nilai sosial dan kemanusiaan. Apa nilai sosial yang terkandung dalam haji? Menjaga persatuan umat. Ya. Persatuan dijaga. Orang berangkat haji itu dari berbagai negara. Kulitnya beda, bahasanya beda, adat istiadatnya beda, kemudian negara yang berbeda, bahkan dari satu negara, dari suku yang berbeda. Di Indonesia ada Jawa, ada Sunda, ada Makassar, ada Minang, ada Kalimantan, ada Dayak, ya, ada Banjar, Masya Allah. Di Indonesia aja beda, apalagi dengan negara-negara yang lain. Omongannya beda, dan lain sebagainya. Kemudian strata sosialnya beda-beda juga. Ada pejabat, ada rakyat, kemudian juga ada konglomerat, ada rakyat melarat, ada juga ulama, tapi juga ada rakyat biasa. Semuanya beda. Tapi haji itu mempersatukan. Ya, haji itu mempersatukan. Bukan hanya menyatukan satu negara, tapi menyatukan satu dunia. Dibungkus dengan kain ihram yang sama. Disatukan dengan talbiyah yang sama. Disatukan dengan tempat yang sama. Disatukan dengan praktek ibadah yang sama. Terlalu banyak nilai-nilai persatuan ya yang diajarkan dalam ibadah haji, tapi kenapa setelah haji malah centang perenang? Nah, ini makosidnya yang mungkin belum masuk begitu ya. Padahal kalau makosid ini dapat, maka akan menjadi satu ibadah haji itu big event ya, event terbesar untuk menyatukan tujuan, menyatukan visi, menyatukan perjuangan, menyatukan berbagai macam hal. Oleh karena itu nanti dalam sejarahnya haji ini memang adalah muktamar alami, international conference. Ya, sehingga negara-negara yang dulu masih terjajah
itu bisa belajar dari negara-negara yang sudah merdeka. Termasuk Sunan Kalijaga ya, Sunan Gunung Jati itu belajar banyak ketika menunaikan ibadah haji, belajar bagaimana cara menatap pasukan, bagaimana menghadapi penjajah dari negara yang lain. Sehingga pulang ke Indonesia itu dengan ilmu yang baru, bukan hanya semangat baru, bukan hanya jiwa yang baru, spirit baru, tapi juga punya ilmu yang baru, bagaimana membebaskan negeri dari cengkraman para penjajah. Maka Allah bilang, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan cerai-berai. Ya, disatukan dengan Tuhannya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, rasulnya sama, manasik haji, kain ihram, lantunan talbiyah, takbir, lain sebagainya. Itu sementara nilai kemanusiaan benar-benar diajarkan ya dalam haji itu. Tadi strata sosial tidak lagi menjadi patokan kemuliaan. Yang membedakan itu mungkin ini haji plus atau haji reguler gitu. Kalau haji plus lebih lama, reguler lebih cepat. Tapi tidak ada jaminan juga haji plus nanti hajinya lebih diterima daripada haji reguler. Karena yang menjadi patokannya adalah takwa ya. Maka di antara nilai kemanusiaan itu apa? Nilai persamaan, al-musawat, kesetaraan. Dan Islam itu sudah mengkampanyekan tentang kesetaraan sejak lahir ke dunia ya. Ya ayuhan nas inna rabbakum wahid. Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid. Bapak kalian satu. Ala la fadla arabi ala ajami. Orang Arab tidak lebih utama daripada non-Arab. Wala li ajami ala arabi. Non-Arab tidak lebih utama dari Arab. Wala li ahmar ala aswad. Kulit hitam dengan kulit merah. Wala aswad ala ahmar. Illa bittaqwa. Kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semua strata sosial itu hilang. Ya, karena di hadapan Allah sama saja. Mana presiden, kain ihramnya sama. Mana menteri, kain ihramnya sama. Talbiyahnya sama. Dan lain sebagainya. Karena itu, tokoh Muslim Amerika, Malcolm X, yang berhaji tahun 64, dia mengatakan, fi hayati lam ashhad asdaq min hadzal ikha baina unas min jamil alwani wal ajnas. Seumur hidup aku tidak menyaksikan ya, persaudaraan yang begitu tulus sesama manusia ya, berbagai macam ras, berbagai macam suku itu kecuali dalam haji. Ibtida'an minasyaqar zawil uyuniz zarqa. Orang-orang Eropa yang matanya biru ilal afriqiyin zawil basyaratis sauda. Orang-orang Afrika yang kulitnya hitam. Lakinnana jami'an nu'addil manasik nafsaha. Tapi kami semuanya menunaikan manasik yang sama, ibadah yang sama, biruhin minal wihdati wal ukhuwah, dengan semangat persatuan dan persaudaraan. Allati lam akun azun hasba tajribati fi Amerika. Ya, aku tidak berpikir ya, dia katakan kayaknya nggak mungkin ini terjadi di Amerika. Annaha minal mungkin antujad bainal abyad wa ghairil abyad. Nggak mungkin ada toleransi antara si kulit putih dengan si kulit hitam. Tapi kalau dalam haji itu semuanya terjadi. Itu pengalaman spiritual Malcolm X ketika melihat ya, sejarah haji, nilai haji yang luar biasa. Itu dulu barangkali para jamaah ya, mohon maaf kelewatan nih Pak Elpisa. Ya mudah-mudahan tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Elpisa. Jazakallah kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materi tentang haji dan spesifik tadi diuraikan tentang maqasid ibadah haji berkaitan dengan keimanan, sosial kemanusiaan,
politik dan seterusnya. Ini bagian dari kebutuhan kita sebagai umat, sebagai individu, bahkan juga sebagai bangsa. Ya. Karena itu semua adalah kebutuhan kita sendiri. Baik, Bapak Ibu, Mudah-mudahan jamaah semuanya diundang silakan. ya, insya Allah menunaikan ibadah haji, insya Allah. Ya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, ada hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan ibadah haji. Ya. Masya Allah. Oke, Pak Ustaz. Bisa disampaikan lewat chatting ataupun disampaikan secara langsung. Mau bertanya Ustaz? Ya, silakan. Ya, iya Dok. Udah sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini apa? Syariat haji yang begitu mulia ini, agung juga ya. Tapi sepertinya semakin tahun semakin lama antriannya ya. Masya Allah, iya ya. Ini sananya bagaimana Ustaz? Apakah akan diperluas terus atau bagaimana tuh Ustaz? Soalnya sekarang banyak yang sudah 10 tahun, 15 tahun ya antriannya di Indonesia itu. Ada yang lansia juga. Iya ya. Kalau melihat ada visi Saudi 2030 ya. Visi Saudi 2030 memang ada rencana perluasan Masjidil Haram terus ya. Ada rencana perluasan terus dan itu sudah dialami mungkin tahun-tahun ini bisa lebih luas, daya tampung jamaah lebih besar. Tapi wallahu alam tuh sampai kapasitas menampung berapa juta ya. Tapi arah ke sana kalau membaca di antara visi 2030 itu mereka punya rencana jangka panjang untuk memperluas daya tampung jamaah gitu Ustaz. Ya wallahu alam bissawab, memang ya seperti ini ya ininya realitanya. Tapi sisi yang lain menggembirakan ya, gairah kaum muslimin ibadah itu tinggi sekali. Mudah-mudahan itu menjadi ya spirit ibadahnya terus tumbuh, ingin terus mendekat kepada Allah gitu ya, menyempurnakan keislaman, membersihkan jiwa, membersihkan diri. Ya, perkara siapa berangkat dan lain sebagainya, ya Allah lah nanti itu yang menentukan. Ada kisah-kisah unik gitu, yang mestinya jalan kapan tapi bisa berangkat sekarang. Tapi juga ada yang sudah sampai Madinah tapi keburu wafat. Masya Allah. Semuanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara ikhtiar ada itu. Secara ikhtiar manusia ya memperluas daya tampung itu sangat ya, ada kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Data detailnya belum baca lebih jauh Dok. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz. Afwan. Baik Bapak Ibu, masih dikasih waktu sebentar kali. Boleh Pak? Pak Robin ya. Silakan. Ya. Maaf ini videonya tidak dihidupkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin menyapa Ustadz Itang aja. Siap Bang Romi. Teriring doa semoga selalu sehat. Amin. Insyaallah. Jazakallah Ustaz. Semoga tetap semangat untuk terus membina umat, insyaallah seperti itu aja. Syukran Ustaz. Amin. Syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Salam keluarga Aromi.
Insyaallah. Syukran Ustaz. Ya. Haji tahun kemarin ya. Alhamdulillah, ya. Insyaallah. Mabruk. Amin. Baik Bapak Ibu, jika belum ada atau tidak ada lagi pertanyaan, mohon kesediaan Ustadz untuk membacakan doa untuk kita semua dan mudah-mudahan juga dimudahkan ya semuanya untuk berhaji kembali bagi yang sudah ataupun yang belum, segera diberikan kemudahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma sahhil lana fi ada'il hajj. Allahumma sahhil lana fi ada'i syari'atil hajj. Allahumma sahhil lana fi ada'i syari'atil hajj ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustadz sudah menyampaikan materi dan dakwahnya. Terima kasih jazakallah atas kehadiran Bapak Ibu semua jamaah dari seluruh daerah yang di Indonesia. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf jika ada kekurangan dalam menjadi moderator pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.